Perkenalkan, nama saya Eligia Athena Kerin dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya kaji di dalam makalah dengan judul penolakan terhadap timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Terdapat 3 poin pembahasan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah sejarah dan penyelenggaraan U20. Yang kedua adalah alasan penolakan terhadap timnas Israel, dan yang ketiga adalah dampak dari penolakan tersebut. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah dan penyelenggaraan dari U20. U20 merupakan kompetisi sepak bola internasional yang diselenggarakan oleh FIFA. Kompetisi ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1977 dengan Tunisia sebagai tuan rumah dan dimenangkan oleh Uni Soviet. Kompetisi ini pada awalnya dinamai sebagai FIFA World Youth Championship atau kejuaraan dunia remaja FIFA. Penyelenggaraan U20 ini rutin diadakan setiap 2 tahun sekali dan hingga saat ini sudah diikuti oleh 76 negara. U20 juga sudah melahirkan juara-juara baru dan mencetak pemain kelas dunia seperti Lionel Messi, Sergio Aguero, dan Paul Pogba. Pada tahun 2023, akhirnya Indonesia berhasil ditunjuk sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Setelah melalui berbagai proses panjang sejak akhir tahun 2019, akhirnya secara resmi disampaikan oleh FIFA pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, disampaikan bahwa Indonesia merupakan tuan rumah dari Piala Dunia U20. Kesempatan ini merupakan kesempatan baik bagi tim nasional Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan eksistensinya dalam kancah internasional. Rencana awalnya Piala Dunia U20 akan diadakan pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 dan akan diikuti oleh 24 negara terdaftar. Nah, pemerintah Indonesia sendiri juga sudah menyediakan 6 venue yang akan digunakan untuk kompetisi internasional ini, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Sijalak Sarupat, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Stadion Manahan, dan Stadion Jakabaring. Terdapat pula beberapa keuntungan bagi Indonesia jika berhasil menyelenggarakan Piala Dunia U20. Yang pertama adalah kesempatan untuk meningkatkan pariwisata. Dalam penyelenggaraannya nanti tentu saja akan ada banyak pengunjung dan peminat sepak bola dari berbagai dunia yang akan datang ke Indonesia. Dan kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan lebih banyak pariwisata Indonesia dan tentunya nanti akan berdampak pada aspek ekonomi. Keuntungan yang kedua adalah menginspirasi dan menumbuhkan semangat pemain sepak bola muda. Dengan diadakannya U20 di Indonesia akan membantu mengembangkan dan menunjukkan bakat dan kemampuan dari pesepak bola muda dan nantinya diharapkan bisa menginspirasi pemuda lainnya untuk ikut berpartisipasi. Nah, keuntungan yang ketiga adalah meningkatkan hubungan internasional. Di dalam penyelenggaraan ini yang diikuti oleh 24 negara, maka kesempatan ini bisa digunakan untuk Indonesia agar bisa menjalin dan memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai alasan penolakan terhadap timnas Israel. Penolakan ini sebenarnya bukan hal yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia terhadap Israel. Menurut catatan sejarah, terdapat 2 peristiwa di mana Indonesia juga menolak Israel di dalam kompetisi internasional. Yang pertama yaitu pada tahun 1957, di mana Indonesia menolak bertanding dengan Israel di dalam Piala Dunia 1958, dan sebagai sanksinya Indonesia didenda sebesar 5.000 francs. Penolakan ini tentunya dilatar belakangi oleh alasan politik, di mana saat itu Indonesia ingin mempertahankan dukungan dari 14 negara-negara Arab dalam perebutan kembali Papua Barat. Nah, jika Indonesia bertanding dengan Israel, hal ini dianggap akan mengancam dukungan yang sudah diberikan dari negara-negara Arab tersebut karena negara-negara Arab ini merupakan negara yang kontra dengan Israel.
Penolakan yang kedua itu terjadi pada tahun 1962, di mana pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah dari Asian Games dan Indonesia menolak untuk mengundang Israel. Dan sebagai sanksi dari penolakan ini, Indonesia ditangguhkan keanggotaannya di International Olympic Committee dan dilarang mengikuti Olimpiade 1964. Alasan Indonesia menolak Israel tidak jauh dari alasan politik, yaitu Indonesia menolak dengan gerakan pro-Arab dan menolak penjajahan dan kolonialisme yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Penolakan terhadap timnas Israel pada Piala Dunia U20 tidak dapat kita lepaskan dari kedua sejarah yang sudah kita bahas tadi. Karena alasan politik lagi-lagi menjadi latar belakang dari penolakan ini. Pada awalnya, terdapat beberapa pihak yang pertama kali memberikan penolakan, yaitu Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan partai-partai politik seperti PDI Perjuangan, PAN, dan PKS. Merespon penolakan tersebut, Presiden Jokowi pada tanggal 28 Maret ini mengeluarkan pernyataan pers resmi yang diupload oleh Sekretariat Kabinet Indonesia. Dan beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap konsisten dan berpegang pada konstitusi UUD 1945 di mana Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua, Presiden juga menjamin keikutsertaan Israel tidak akan mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Dan yang ketiga, pihak FIFA dan PSSI tengah berusaha untuk mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini. Kemudian pada 29 Maret 2023 secara resmi FIFA menyatakan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 melalui berbagai pertimbangan dan melihat dari berbagai pernyataan penolakan yang diberikan oleh pihak-pihak Indonesia. Kita akan masuk pada poin pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai dampak dari penolakan yang diberikan Indonesia terhadap timnas Israel. Yang pertama, sudah jelas bahwa akhirnya melalui berbagai masalah dan perdebatan, akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 setelah melalui proses panjang sejak 2019. Tentu saja hal ini menjadi hal yang sangat mengecewakan bagi penggemar sepak bola dan bagi timnas Indonesia. Dan yang kedua adalah kerugian dalam aspek ekonomi karena pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Pada aspek ini, sebenarnya Indonesia memiliki potensi untuk mendapatkan perputaran uang sebesar 7,59 triliun. Ini didasarkan pada penelitian laporan dari Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia yang berjudul Simulasi Potensi Dampak Ekonomi Penyelenggara Piala Dunia U20 di Indonesia 2023. Yang terakhir adalah kegagalan bagi tim nasional Indonesia untuk bermain dan berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola internasional. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dari kalian semua dan semoga juga bisa bermanfaat. Terima kasih.